Lis? Devan udah sarapan belum sayang? Dilepas saja. Ini katanya dilepas. Devan udah sarapan belum? Ya. Ica juga mau bilang Ica cantik, soalnya dia make upan Bude. Wah, pakai make up mama ya? Make upnya sendiri yang anak-anak itu Bude. Oh alah, coba. Ica make up sendiri ya? Ica make up spotlight ya. Wow. Wah. Coba senyum biar tambah cantik. Ya, senyum. Apa? Pakai lip gloss ya. Oh, alatnya. Pakai bedak nggak? Pakai bedak. Iya, cantik loh. Pakai jepit lagi. Oh, suka dandan ya? Iya. Oh iya, iyalah. Anak perempuan mah boleh dandan pakai. Kalau pakai lip gloss biar nggak kering. Wow, pipinya pakai ini juga merah-merah ya. Wow, keren. Cantik-cantik semuanya. Yang cowok ganteng-ganteng. Wow, pakai bibir. Halo. Ayo Bude. Oke, silakan Bude. Halo. Oh, masih mau ngomong, Ica. Ngomong apa sayang? Ya Bude. Sudah, bisa kita mulai. Belum Mbak Pipit, aku kembali lagi dong. Punya Alena Mbak. Kenapa? tunggu. Kenapa Tante? Punya Alena. Alena, oh ini Alena. Maaf, tadi pakai nama Diana soalnya. Oh, harusnya ke kelas besar berarti ya? Ya, Alena besar. Di breakout room aja, Mbak. Alena. Musuh kelas besar. Kok nggak bisa ya? Udah belum sih? Siapa sih si Alena mana nih? Musuh kelas besar. Udah. Sudah ya? Pagi semuanya. Sudah siap sekolah minggu belum? Sudah. Kalau sudah, mana tangannya? Coba aku mau lihat tangannya. Tangannya ada 2. Kasih jempolnya 2. Iya, berarti kita sudah siap sekolah minggu. Setelah jempol, telunjuknya mana? 2. Jojo mana telunjuknya, Jojo? Telunjuknya yang kanan. Pegang pipi kanan. Ayo, bisa nggak? Mana pipi kanan? Kalau di situ jadinya kiri ya. Kalau di sini kanan. Yang satunya lagi pegang pipi kiri. Mana Jojo, pipi Jojo? Terus senyum. Ya. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Sudah mau sekolah minggu dengan sukacita ya. Oke. Mana jempolnya lagi? Sekarang kelingking, mana kelingking? Sini dulu, sini dulu. Mana kelingking? Dari yang paling kecil, kayak Grace, mana kelingking? Iya, semuanya sudah tunjukkan kelingking. Elis bisa tunjukkan kelingking? Mana kelingkingnya nggak kelihatan? Oh iya, kelingking. Kita janji ya. Kita janji sekolah minggu dengan baik hari ini. Oke? Oke anak-anak? Oke. Kalau oke kasih jempolnya lagi. Mana jempolnya? Kalau oke kasih jempolnya lagi. Mana? Oke. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu ya adik-adik ya. Adik-adik, tadi kan ada tangan telunjuk nih. Kita taruh di pipi kanan dan pipi kiri. Terus kita senyum. Artinya di hati kita happy ya. Kita happy menjadi anak Tuhan. Pagi ini aku mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Kita memuji Tuhan, lagu Happy Ya Ya Ya. Oke, boleh sambil berdiri.
Kalau yang mau berdiri, boleh ya kita nyanyi lagunya ya. Bentar ya, aku share screen-nya ya. Nah. Sudah siap belum adik-adik? Kita nyanyi lagu ya. Oh, sorry. Kita nyanyi ya. Lagunya Happy Ya. Kedengeran? Belum ya? Oke, belum dipencet. Happy. Tidak kedengaran nih. Suaranya belum kedengaran, Mbak Pipit. Belum kedengeran. Suaranya belum kedengaran. Belum kedengaran. Sorry, kedengeran nggak? Belum. Belum kedengeran? Belum kedengeran? Padahal tadi percobaan dengar loh, Pit. Oh ya? Bentar ya. Ya belum kedengaran. Coba sekali lagi ya. Udah belum? Belum. Bentar ya. Aduh, ada kumis. Ada kumis muncul. Soundnya. Share sound, Tante Pipit, share sound. Ya, soundnya belum. Oh, Yang bawah. Tadi soalnya sudah waktu percobaan. Coba ya sekali lagi ya. Boleh kalau itu. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah. Itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang
lagi lagunya ya. Jadi cintanya semakin mendalam. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan buat kita, cinta kita buat Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang cintanya semakin hari semakin mendalam sama Tuhan? Ayo kasih jempolnya, coba aku mau lihat, kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Ya, good. Nah, aku mau nyanyi satu lagu lagi nih, kebangsaan. Mana ya? Kristin udah ada belum ya? Biasanya yang minta Kristin. Nggak apa-apa, nggak ada Kak Kristin juga. Kita mau menyanyikan satu lagu, memuji Tuhan. Lagunya tentang satu binatang yang besar. Ada yang bisa tahu lagu apa? Lagu apa yang binatangnya besar? King Kong. Bener, Clarissa. Kita mau nyanyi lagu King Kong ya. Oke. Kasih tahu ya kalau nanti nggak ada suaranya ya. Oke. Sorry. Ada suaranya? Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
ya. Sudah berapa kali putaran tadi? Aku baru lihat nih. Halo Raga sama Grace. Raga di depan, Grace di belakang. Oke. Yang siapa yang belum disapa ya hari ini ya? Ada Clarissa, ada Devan, Raga sama Grace, Elis, Kaeksi Una, Ica sama Nadi. Mbak Icanya mana nih yang kelihatan? Nadi aja. Ada Gege sama Cia. Loh, Joseph kemana? Kok Josephnya nggak ada? Cuma ada bangku. Ada Erlita dan ada Austin. Ada siapa lagi nih? Ada, sudah semua. Josephnya kemana ini? Josephnya nggak ada, cuma ada bangku kosong. Ya, adik-adik. Josephnya lagi lari. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita yang aku yakin sih kita sudah pasti pernah mendengar cerita. Udah belum ya? Soalnya udah lama ya nggak sekolah minggu. Siapa tahu aja belum pernah dulu waktu sekolah minggu di gereja, belum pernah dengar cerita. Nanti kita mau dengerin cerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Nah, sebelum memulai masuk ke dalam firman, aku mau ajak adik-adik nyanyikan satu lagu. Nanti ada 2 lagu sih sebelum firman. Yang pertama, lagunya kita menyanyikan lagu Taat. Siapa yang tahu lagu Taat? T-A-A-T, Taat. Nah, lagunya itu. Jadi, lagu Taat ini mengingatkan kita kalau kita sebagai anak Tuhan harus taat kepada perintahnya Tuhan. Nanti kita dengerin ceritanya tentang Nabi Yunus. Apa sih hubungannya sama ketaatan? Ya adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu ya. Judulnya Taat. Oh sebelumnya aku votum dan salam. Ya adik-adik, ibadah ini kita boleh beribadah hari ini. Itu karena anugerah dari Tuhan yang menginginkan anak-anaknya berbakti semuanya di dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita khususkan ibadah ini dengan hati yang diarahkan kepada Tuhan. Dan sebelum kita menyanyikan lagu Taat, aku ajak adik-adik untuk berdoa yuk. Berdoa pembukaan yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kami masih bisa sekolah minggu. Meskipun saat ini sekolah minggu hanya melalui Zoom, tapi kiranya berkat Tuhan memenuhi dan melimpahi hati kami semua. Kiranya Tuhan menyertai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Kita tadi sudah menyanyikan 2 lagu. Sudah keringetan belum? Belum ya? Kalau belum berarti tadi nyanyi lagunya nggak berdiri kayaknya nih. Belum, Miss. Hah? Sekarang kita menyanyikan lagu satu. Judulnya lagu... Nah, sebelum mulai lagunya ada tulisan Blessed are those who hear the word of God and obey it. Artinya orang yang mendengarkan firman dan melakukannya adalah orang yang diberkati. Itu ya adik-adik ya. Yuk kita dengerin lagunya ya dan nyanyikan bersama-sama. Kedengeran?
berarti ya. Sorry. Coba tadi kita eja sama-sama. T, A, T, taat. Coba semuanya ulang lagi ya kata-katanya ya. Ya, yang kenceng ya. Yang kenceng T, ya. ayo. T, A, T, taat. Angkatnya sambil ke atas ya tangannya ya. Ayo lagi. T. Taat, bukan tapat. T. T. Taat. Ya, itu artinya taat itu tadi apa katanya? Dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada mama dan papa. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Susi. Tapi sebelum itu kita mau persiapin hati ya. Kita mau menyanyikan bersama-sama satu lagu Roh Kudus yang manis. Oke, sekarang adik-adik duduk. Coba aku mau lihat adik-adik sudah duduk belum? Dengan rapi. Sudah duduk belum dengan rapi? Coba nih, aku mau lihat nih. Coba. Sudah duduk ya? Ya, kita mau mendengarkan lagu satu lagi ya. Judulnya adalah Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi. Masuk. Tunggu sebentar dulu, udah masuk. Bentar ya. Nah, sebentar ya, tunggu ya. Sorry, Bentar ya, aku Mbak sempat menghilang ya. Iya, sempat menghilang. Juga kaget. Jaringannya Ada mukanya paling. semuanya yang lainnya. Sorry ya. Oke. Apa? Kita mendengarkan lagu tadi. Tadi sampai di mana ya waktu aku menghilang? Kita mau nyanyi lagu firman, masuk firman. Oke, kita mau nyanyi lagu masuk firman ya adik-adik ya. Sudah duduk yang rapi semuanya. Kedengaran nggak suaranya? Belum.
Belum. Sudah? Belum. Belum ya. Belum. Belum juga, sebentar ya sayang ya. Belum. Gimana, Hon? Bentar ya. Belum diklik Mbak Pit. Iya, sabar sayang. Klik itu. Share sound. Coba ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Susi. Aku taruhnya Ibu. Soalnya kadang ada yang panggil Bude, ada yang panggil Eyang, ada yang panggil Tante, macam-macam. Jadi lebih netral dipanggil Ibu. Ya, Bude Susi silakan Bude. Nah, halo adik-adik. Halo.
Halo. Mana tangannya? Halo. Lambaikan tangan. Halo. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat, Miss. Sehat. Iya ya. Sehat. Ibu Susi, benar seperti yang disampaikan Mbak Pipit ya. Ada yang manggil Bude, ada yang manggil Eyang. Jadi semua kita seragamkan hari ini. Kita memanggilnya Ibu. Ya. Bersyukur ya adik-adik pada saat ini kita dapat berjumpa, saling menyapa. Adik-adik hari ini senang rasanya? Hatinya senang nggak? Senang. Senang ya, kita bisa ketemu dengan teman-teman meskipun hanya lewat Zoom. Zoom. Iya. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, kemarin siapa yang sekolah minggu? Siapa yang kemarin ibadah anak sekarang? Iya. Kemarin siapa ya? Saya. Yang memimpin ibadah anak siapa ya kemarin? Ibu siapa kemarin? Ada ibu siapa coba? Ibu Ani, sama ibu siapa? Ibu Dita. Ya, adik-adik juga harus ingat-ingat ya kemarin siapa namanya ya. Kita kalau kenal kita pasti sayang. Ya. Jadi kita harus kenal ibu-ibu atau kakak-kakak pengasuh ya siapa aja. Kalau kemarin Ibu Ani sama Ibu Dita bercerita tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Kalau ada yang ngirim aktivitas pasti ingat nih cerita kemarin. Ayo apa? Gereja. Iya. Bentar ya. Gereja. Bentar ya. Ini baterainya low. Kemarin cerita tentang gereja. Kita harus cinta rumah Tuhan. Ya, itu ada gambar gerejanya Kalista. Kemarin Kalista udah kirim ya? Belum kirim. Oh, berarti Mbak Pipit itu ada kirimannya Kalista, Mbak Pipit. Udah dimasukin belum ya? Aktivitas. Belum dikirim. Oh, belum dikirim. Ya udah, nanti kalau pas kita tunjukin aktivitas yang bikin aktivitas, nanti Kalista ditunjukin gitu aja ya di kamera ya. Ya. Yuk, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kami hari ini sungguh bersyukur boleh berkumpul lagi untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar hari ini untuk lebih taat dan menurut serta mengasihi sesama kami melalui tindakan yang nyata. Berkati media yang kami pakai dalam ibadah ini agar semuanya aman dan lancar dalam kendali Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya, sekarang Bu Pipit mau share video ya. Kita perhatikan ya di situ nanti ada nabi yang namanya siapa, nabinya namanya siapa, dia mau kemana. Kita perhatikan ya. Nanti Bu Susi mau bertanya. Gambarnya aku. Suaranya kedengeran kan ya, adik-adik? Ya, dengar. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, videonya cukup sampai di situ dulu ya. Untuk video selanjutnya kita bisa lihat untuk ibadah anak minggu depan. Ya, sekarang Ibu mau tanya. Tadi cerita tentang Nabi siapa? Tadi diceritakan tentang Nabi siapa? Ayo, siapa yang tahu tadi? Nabi siapa?
Nabi Yunus ya. Tadi Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Tadi Nabi Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke kota mana? Ayo, siapa yang memperhatikan? Niniwe. Iya. Tadi Nabi Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus minta Tuhan untuk mengingatkan bangsa di Niniwe ya, kota di Niniwe, orang-orang di Niniwe karena sudah sering melakukan kejahatan. Jadi Tuhan ingin agar orang-orang di Niniwe menjadi baik. Tapi tadi Nabi Yunus pergi nggak ya ke kota Niniwe? Tidak ya. Tadi dia tidak pergi ke kota Niniwe. Pergi apa enggak? Tapi pergi ke kota mana? Ke kota mana? Tarsis. Wah, pinter ya. Anak-anak memperhatikan videonya. Tadi Nabi Yunus malah pergi ke kota Tarsis ya. Dia memilih pergi ke kota Tarsis. Tadi Nabi Yunus naik kapal ke Tarsis. Tiba-tiba di tengah laut ada ombak yang begitu besar. Apakah adik-adik pernah naik kapal laut? Ada yang pernah naik kapal laut? Belum pernah ya? Belum ada yang pernah ya? Oh, Devan udah pernah naik kapal laut? Ya, kalau naik kapal itu ya. Oh ya, mungkin kapal-kapal itu ya, kapal di danau. Pas kita lagi ke pantai mungkin ya. Adik-adik pernah ada yang naik kapal, kalau di pantai juga kapalnya diombang-ambingkan ombak juga ya. Ya, seperti tadi juga kapal yang dinaikin Nabi Yunus terombang-ambing. Ombaknya sangat besar. Semua yang ada di dalam kapal sangat ketakutan ya. Orang-orang yang di dalam kapal tadi sangat ketakutan dan kebingungan. Nabi Yunus tadi diceritakan di situ, Nabi Yunus sadar bahwa ombak besar ini adalah cara Tuhan untuk menegur atau mengingatkan kesalahan Yunus karena Yunus tidak menurut perintah Tuhan. Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe, tapi malah perginya ke kota Tarsis. Kemudian Yunus merasakan kalau semuanya itu karena kesalahan Yunus. Yunus menyuruh ya orang-orang yang ada di kapal itu untuk dilemparkan ke tengah laut. Yunus disuruh orang-orang di situ. Yunus minta tolong, buang aku ke laut. Setelah Yunus dibuang ke laut tadi, apa yang terjadi? Adik-adik perhatikan nggak ya? Tadi setelah Yunus dibuang ke oh iya, Yunus terus dimakan ikan. Ya, dimakan ikan. Ikannya sangat besar sekali ya. Ikannya sangat besar. Kalau adik-adik lihat ikan yang selama ini adik-adik lihat, paling ikannya kecil ya. Ikan lele. Ya kan? Kalau makan pakai ikan pasti ikannya ikan lele. Ikan cupang, malah juga ada ikan cupang. Kalau ini Nabi Yunus dimakan seekor ikan yang sangat besar. Ikannya langsung menelan Bapak Yunus. Hap, langsung dimakan. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tadi menyadari kesalahannya. Dan dia di dalam perut ikan tadi, Nabi Yunus ngapain? Berdoa. Iya, berdoa. Berdoa. Nabi Yunus tadi berdoa, minta ampun kepada Tuhan ya. Karena Nabi Yunus mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, bahwa dia sudah mengingkari, tidak taat perintah Yesus. Nah, ikan besar tadi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan mengingatkan Bapak Yunus agar Nabi Yunus ya, mengingatkan Nabi Yunus mau menolong
orang-orang di kota Niniwe. Dan agar orang-orang yang ada di kota Niniwe itu kembali baik. Dan Tuhan ingin agar Yunus tetap taat melakukan tugas. Meskipun dia tidak suka tugasnya itu, dia tidak suka disuruh pergi ke kota Niniwe. Karena dia merasa pasti nanti Tuhan juga mengampuni walaupun orang-orang Niniwe jahat gitu ya. Enggak aku pergi aja ke kota lain gitu ya. Dia malah pergi ke apa yang menjadi tugasnya. Nah, adik-adik, yuk kita juga mau belajar taat apabila ada hal yang baik untuk kita sekalipun. Meskipun kita tidak suka apa yang harus kita jalankan ya, tapi kita tetap harus belajar taat nih. Misalnya, contohnya saat ini adik-adik merasa bosan nggak di rumah terus? Bosan. Bosan ya. Iya, adik-adik mungkin saat ini merasa bosan ya. Aku nggak suka di rumah terus. Aku bosan. Sekarang sekolah dari rumah, belajar dari rumah, mainan di rumah, bermain di rumah. Padahal biasanya adik-adik ya, mungkin ada yang pulang dari sekolah minggu dulu, sekolah minggu, papa mamanya pulang dari ibadah, terus jalan-jalan ke mall, mainan di time zone ya, mainan. Tapi sekarang tidak bisa lagi, karena saat ini masih masa pandemi, yang mungkin masih berbahaya buat kita kalau kumpul-kumpul banyak orang, pergi bareng-bareng, itu sangat berbahaya. Meskipun saat ini adik-adik tidak suka dengan kondisi di rumah terus, tapi tetap ingat harus apa? Taat. Seperti lagu yang Mbak Pipit tadi share ya. Kita harus belajar taat, harus belajar patuh ya. Patuh akan peraturan itu karena itu akan membawa kebaikan untuk kita. Nah, ada lagi contohnya, misalnya siapa yang suka sayur? Ada, pasti ada yang nggak suka sayur. Ayo, siapa yang nggak suka sayur? Sayur banget Miss. Oh, suka ya, semuanya suka sayur ya. Siapa yang tidak suka buah? Sekarang Ibu tanyanya tidak suka. Siapa yang tidak suka buah? Oh, nggak ada ya? Oh, semuanya suka ya. Pinter ya. Anak-anak Yeremia semuanya pinter. Suka makan sayur, suka makan buah. Tapi misalnya nih, ada adik-adik yang nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah. Terus mamanya makan sayur sama buah. Aku nggak suka, Mama. Sayurnya nggak enak, buahnya nggak enak. Nggak boleh ya, kita harus mulai belajar taat dan patuh. Belajar mencintai, menyukai ya. Karena apa? Itu semuanya juga untuk kebaikan anak-anak semua, adik-adik semua. Sayur dan buah itu menyehatkan loh ya. Sayur dan buah itu menyehatkan. Jadi kalau adik-adik pas maem diberi sayur mama, harus dimakan. Ada lagi contohnya. Misalnya nih, kalau terpaksa harus keluar, kita harus pakai apa? Masker, pinter. Semuanya pinter ya. Jadi kita juga harus patuh dan taat pada prokes ya, biar kita semuanya sehat dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Yang terakhir nih contohnya, siapa yang suka mainan? Siapa yang suka berantakin mainan? Angkat tangan.
Oh, Austin langsung angkat tangan nomor 1 ya. Austin kalau mainan diberesin nggak? Oh, diberesin. Siapa yang kalau mainannya habis mainan nggak diberesin? Ada nggak ya? Semuanya diberesin. Oh, semuanya diberesin. Aduh, benar-benar hebat ya anak-anak Yeremia ya. Anak-anak Yeremia semuanya hebat-hebat. Habis mainan semuanya diberesin. Ya, karena itu tanggung jawab kita ya. Kita harus patuh. Kita harus taat. Kasihan mama juga ya kalau mama beresin sendiri. Adik-adik juga harus beresin mainannya. Ya, adik-adik, kalau kita sudah melakukan itu, kita akan menjadi anak kebanggaan Tuhan. Anak yang dapat diandalkan, ya. Anak yang dapat diandalkan untuk selalu setia, patuh, taat, melakukan semua pekerjaan. Meskipun itu tidak disukai ya, kita tetap harus melakukan karena kita patuh dan taat. Ya, siapa yang mau ingin menjadi anak yang taat? Siapa mau jadi anak yang taat? Anak yang menjadi kebanggaan Tuhan? Siapa? Ayo angkat tangan. Aku. Austin mau menjadi anak kebanggaan Tuhan, anak yang taat? Mau, katanya sampai mau mulutnya ya. Ya, semoga anak-anak senantiasa dimampukan Tuhan, adik-adik senantiasa dimampukan Tuhan. Oh ya, Devan mau untuk menjadi anak-anak yang patuh dan taat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup dalam doa, yuk kita tutup, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami mau setia dan taat seperti yang Tuhan ajarkan pada kami hari ini. Bimbing kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak kebanggaan Tuhan yang dapat diandalkan. Terima kasih Yesus. Amin. Oh iya, ada satu ayat yang Ibu lupa ya. Nanti adik-adik bisa buka di rumah ya. Minta tolong sama papa, sama mama buat dibaca lagi. Ayatnya dari Efesus 5 ayat 1. Ini pendek, kita ikuti ya. Satu kata. Yuk. Sebab itu, semuanya dibuka, semuanya di-mute. Dibuka. Di-unmute. Ayo semua dibuka. Ayo dibuka. Ayo Clarissa dibuka. Mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka. Ayo dibuka. Ya diikutin ya. Satu kata ya. Grace sama Rangga kenapa hilang? 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Nah, nanti di rumah dibaca lagi ya. Jadi tadi ayat supernya, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya Bu Titit. Sudah. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang aku mau ajak adik-adik nyanyi lagi satu lagu. Judulnya, sebentar. Judulnya, tunggu. Sebelum nyanyi aku mau nanya dulu nih.
Tadi tentang Nabi siapa? Tentang Nabi siapa? Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Betul. Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus, betul. Nah, kita mau nyanyi tentang lagu Nabi Yunus ya. Tapi nanti di lagu ini ada juga Nabi yang lain. Buat cerita yang lain lagi. Oke? Oke ya. Kan tadinya kan cuma. Oke, kita dengerin ya. Kita mau nyanyi lagu sama-sama ya. Gampang sekali lagunya. Sorry. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Ya, itu lagunya seru ya. Yunus di perut ikan, lalu ikannya muntah. Memuntahkan Yunus. Teman-teman, luar biasa ya. Ikannya tuh besar banget berarti ya, bisa nelan orang ya. Lalu Yunus masih bisa hidup selama 3 hari di dalam perut ikan. Mungkin nafasnya juga susah kalau misalnya kita tenggelam di dalam, meskipun kita di dalam perut ikan ya. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Makanya Tuhan pelihara dan Yunus masih bisa hidup waktu akhirnya dimuntahin sama ikannya. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita juga ingin mempersembahkan persembahan kita buat Tuhan. Ya, adik-adik, karena hari ini kita tidak ibadah langsung di gereja, persembahan bisa diantarkan langsung ke gereja oleh mama papa, atau boleh ditransfer nanti rekeningnya ya, ke rekening gereja ya, seperti yang setiap minggu dilakukan. Karena saat ini kita persembahannya melalui transfer atau nanti belakangan, aku mau ajak adik-adik tetap menyanyikan lagu persembahan untuk Tuhan. Tadi seperti yang aku bilang, kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita luar biasa diberkati. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati.